Selamat datang dalam video dokumentasi intervensi program SKM Penggerak Lokus Institusi 2025. Saya Rahma Nargia Putri Amanda dengan NIM 64114221137 dari Peminatan Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNES. Pada kegiatan SKM Penggerak Lokus Institusi 2025, saya berkesempatan melaksanakan magang di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Yogyakarta di bawah bimbingan Bapak Harvinto Ikhtiarto SKM. Selama kegiatan magang, saya menjalankan sebuah program intervensi kesehatan yang berjudul Optimalisasi Media Edukatif Banner dalam mendukung kepatuhan vaksinasi internasional terhadap yellow fever di Bandar Udara Yogyakarta International Airport. Program ini berfokus pada upaya peningkatan kesadaran pelaku perjalanan internasional terhadap pentingnya vaksinasi yellow fever sebagai bagian dari perlindungan kesehatan global. Sebagai bagian dari praktik intervensi kesehatan masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan melalui 11 tahapan siklus pemecahan masalah. Mari kita simak bersama rangkaian proses pelaksanaan program. Tahapan program diawali dengan analisis situasi. Melalui proses wawancara bersama pihak BKK Yogyakarta dan telaah data sekunder, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan lingkungan di wilayah kerja BKK Yogyakarta. Analisis menunjukkan adanya beberapa permasalahan, seperti tingginya temuan vektor, rendahnya kesadaran vaksinasi internasional, serta perilaku hidup bersih dan sehat di area bandara yang masih perlu ditingkatkan. Tahapan selanjutnya yaitu identifikasi masalah kesehatan. Dari hasil analisis terdapat 5 permasalahan utama, yaitu yang pertama tingginya temuan vektor dan binatang pembawa penyakit, yang kedua ketidaksesuaian dokumen pengangkutan barang, yang ketiga rendahnya kesadaran terhadap vaksinasi internasional, yang keempat rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang kelima adalah rendahnya kesadaran penumpang terhadap kondisi layak terbang. Tahapan yang selanjutnya adalah penyusunan prioritas masalah kesehatan. Berdasarkan hasil scoring oleh 5 responden di PKK, prioritas utama adalah tingginya temuan vektor dan binatang pembawa penyakit. Prioritas kedua adalah rendahnya kesadaran penumpang terhadap kondisi layak terbang, kemudian diikuti oleh rendahnya kesadaran vaksinasi internasional. Sementara itu, ketidaksesuaian dokumen pengangkutan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat tetap memerlukan pembinaan lanjutan. Tahapan yang keempat adalah identifikasi penyebab masalah. Melalui observasi dan diskusi bersama pihak BKK, diperoleh 5 kelompok penyebab utama. Yang pertama adalah karakteristik pelaku perjalanan, sosial dan lingkungan, informasi dan edukasi, budaya dan kepercayaan, kebijakan dan regulasi, fasilitas dan layanan. Faktor-faktor tersebut divisualisasikan dalam diagram sebab akibat atau fishbone diagram sebagai dasar penyusunan solusi. Tahapan yang kelima adalah penyusunan prioritas penyebab masalah. Melalui diskusi dengan pihak BKK, ditetapkan bahwa penyebab utama adalah karakteristik pelaku perjalanan, sosial dan lingkungan, serta informasi dan edukasi. Ketiganya menjadi fokus utama dalam perumusan strategi intervensi. Tahapan yang keenam adalah identifikasi alternatif pemecahan masalah menggunakan metode CARL atau Capability, Accessibility, Readiness, and Leverage. Dari hasil analisis, prioritas tertinggi adalah pengembangan media edukatif banner informatif dan infografis di area strategis bandara. Tahapan yang ketujuh adalah penyusunan prioritas pemecahan masalah. Melalui koordinasi bersama pihak BKK, diputuskan bahwa intervensi utama yang akan dilaksanakan adalah pembuatan media edukatif banner mengenai vaksinasi yellow fever. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku perjalanan terhadap vaksinasi yellow fever apabila hendak bepergian ke daerah endemis. Tahapan yang ke-8 adalah penyusunan plan of action. Rencana kegiatan terdiri atas 4 tahapan. Pertama adalah penyusunan materi isi banner dan instrumen evaluasi. Yang kedua, koordinasi teknis terkait kesepakatan desain, ukuran, dan lokasi pemasangan banner. Yang ketiga, pencetakan serta pemasangan banner di area kedatangan internasional. Yang keempat adalah evaluasi melalui pengumpulan respon dari pelaku perjalanan terhadap banner yang terpasang. Tahapan yang ke-9 adalah pelaksanaan intervensi sebagai upaya pemecahan masalah kesehatan. Kegiatan intervensi dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 13 Oktober 2025 di Bandara YIA
tepatnya di kedatangan internasional. Kegiatan ini berupa pembuatan dan pemasangan media edukatif dalam bentuk banner informatif mengenai vaksinasi internasional yellow fever. Materi utama yang disajikan dalam banner meliputi yang pertama informasi umum tentang penyakit yellow fever, yaitu penyebab, penularan, dan gejala. Kemudian pentingnya vaksinasi yellow fever sebelum melakukan perjalanan internasional ke daerah endemis. Tahapan yang ke-10 adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan survei kuesioner melalui Google Form dengan menilai 10 indikator, yang mana setiap indikator terdapat 3 kategori penilaian, yaitu baik, cukup, dan kurang. Berdasarkan hasil survei dan olah data deskriptif melalui aplikasi SPSS, setiap indikator memperoleh penilaian lebih dari sama dengan 80% dalam kategori baik. Maka dari itu, program dapat dikatakan sebagai program yang berhasil. Tahapan yang ke-11 adalah advokasi kepada stakeholders. Sebagai tindak lanjut, tim melakukan advokasi kepada BKK kelas 2 Yogyakarta dengan menyerahkan polisi brief berjudul optimalisasi media edukatif banner dalam mendukung kepatuhan vaksinasi internasional terhadap yellow fever di Bandara Yogyakarta International Airport. Dokumen ini memuat hasil kegiatan, temuan penting, serta rekomendasi agar program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubi Rahmawati sebagai Airport Environment Department Head di Yogyakarta International Airport. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa UNES yang telah menjalankan PKL di Yogyakarta International Airport. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim BKK, Balai Kesehatan Yogyakarta, yang sudah mensupport mahasiswa UNES untuk berkreasi, untuk terus berkarya dan mengembangkan diri, serta mendapatkan pengalaman-pengalaman di Bandara Internasional Yogyakarta. Saya harap adik-adik PKL nantinya ke depan akan jauh lebih kreatif dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan menjadi pribadi yang unggul, tangguh, dan selalu kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvindo Etiarto selaku sanitarian ahli muda sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih apresiasinya kepada mahasiswa SKM Penggerak UNES yang telah membuat media edukasi untuk mendukung kepatuhan vaksinasi internasional di Bandara YIA. Program ini semoga bermanfaat bagi mahasiswa untuk ajang promosi edukasi kepada masyarakat dan bermanfaat bagi kami di BKK sebagai untuk edukasi kepada pelaku perjalanan internasional. Untuk program ini teman-teman sudah sangat luar biasa dalam melakukan implementasi edukasi di masyarakat, khususnya pelaku perjalanan internasional. Harapannya semoga pengalaman ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa penggerak SKM dalam hal promosi edukasi, dalam hal pencegahan penyakit yang ditularkan melalui perjalanan internasional. Semoga kerjasama saling dapat kita lanjutkan di program-program yang lain. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan ini, saya belajar bagaimana proses analisis masalah kesehatan dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga advokasi kebijakan. Saya juga menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya di pintu masuk negara seperti bandara internasional. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Semarang, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UNES, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Yogyakarta, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Angkasa Pura Support, serta seluruh mitra yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah kecil menuju peningkatan kesadaran vaksinasi internasional, perlindungan kesehatan masyarakat, dan terciptanya lingkungan bandara yang sehat, aman, dan bebas dari penyakit. Salam sehat.